wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus VLOOKUP ya. Rumus VLOOKUP yaitu pengambilan data di tabel lain ya. Jadi di sini contoh yang di sini saya sudah ada contohnya yang untuk kita selesaikan pada video kali ini ya. Di sini ada namanya adalah tabel utama ya. Ini tabel utamanya ya, bisa kita lihat ini adalah tabel utama. Dan ini adalah tabel kedua atau tabel bantu ya, tabel kedua atau tabel bantu. Jadi nanti data yang ada di tabel bantu ini kita panggil menggunakan rumus VLOOKUP ya, karena posisinya tabel bantunya ini adalah secara vertikal ya, secara vertikal atau kolom ya. Kalau VLOOKUP itu adalah pengambilan data secara kolom atau secara vertikalnya, secara kolom ya. Itu adalah VLOOKUP. Beda sama HLOOKUP. Caranya sama, tapi VLOOKUP ini adalah pengambilan data secara horizontal atau baris ya. Nah, karena ini posisi tabel bantunya adalah kolom, bisa kita lihat dari kode, nama, harga, diskon. Ini berarti menyatakan tabel bantunya adalah berupa kolom. Kalau dia berupa horizontal atau baris, otomatis nanti namanya ada posisi di baris seperti ini. Jadi kodenya di sini ya di baris 24 ya, nama barangnya berada di posisi 25 dan harganya di sini, dan diskon pun harganya di baris ini. Nah, itu yang menyatakan kalau menggunakan rumus VLOOKUP, kalau dia keterangannya itu berada di posisi baris atau secara horizontal. Jadi di sini yang pertama kali kita lakukan adalah menganalisa datanya terlebih dahulu ya. Yang sudah jelas di sini tadi adalah kita melihat ya tabel bantunya ini bentuknya adalah kolom ya. Berarti kita menggunakan VLOOKUP ya. Jadi kita akan memanggil nama barang di sini, kita masukkan ke tabel utama ya, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan langsung saja ke menu function atau formula ya. Kita ambil namanya adalah VLOOKUP ya. Kita ambil ada yang namanya VLOOKUP ya. Ini Oke, kita ambil yang namanya adalah VLOOKUP ya. Nah, di kotak dialog ya, di kotak dialog VLOOKUP di sini ada 4 bagian yang harus kita pahami ya. Yang pertama di sini adalah masalah lookup value. Lookup value ini adalah yang menghubungkan antara tabel utama dan tabel bantu. Penghubung ya, penghubung antara tabel utama dan tabel bantu. Jadi yang perlu kalian perhatikan untuk mengetahui yang mana menjadi penghubung adalah kita cek dulu di tabel bantunya. Ya, di tabel bantu di sini ada namanya kode, ada namanya nama barang, ada harga, ada diskon. Dan kita bandingkan lagi di tabel utama. Di tabel utama juga ada nama pembeli, kode, nama barang, harga satuan, jumlah harga maupun diskon ya. Tapi nama barang sama diskonnya di tabel utama adalah kosong, sedangkan kode ada datanya. Nah, jadi otomatis yang menjadi penghubung adalah kode ya. Kode otomatis adalah kode yang kita gunakan adalah kode yang memanggil. Dalam artian adalah kode yang memerlukan data. Nggak mungkin kan kode pada tabel bantu ini memerlukan data di kode tabel utama, sedangkan tabel utama datanya tidak ada. Ya, jadi otomatis kodenya adalah lookup value-nya kode pada tabel utama, yaitu
kode ya, kita klik kodenya. Terus di sini ada namanya tabel array. Tabel array ini tadi yang disebut dengan tabel bantu ya. Ini jangan lupa kita blok isi datanya saja ya. Isi datanya saja kita blok semua ya. Nah, jangan lupa beri nilai absolut yaitu F4. Kenapa harus diberikan nilai absolut atau tanda pagar garis US dollar ya? Kenapa harus dikasih seperti itu? Karena posisinya adalah berada di luar tabel ya, atau berada di luar sel atau di luar baris. Jadi di saat kita nanti mau mendrag atau ingin melanjutkan itu tidak ada terjadinya error ya, seperti itu. Jadi langsung saja di sini yang berikutnya adalah call index number. Call index number yaitu adalah kolom nomor berapa ya, kolom keberapa yang ingin kita tampilkan pada tabel array yang telah kita blok tadi ya. Kolom keberapa yang ingin kita tampilkan pada tabel array yang telah kita blok tadi. Oke, paham ya? Jadi karena kita ingin memanggil nama barang, jadi posisi kolomnya ada kolom 1, kolom 2 ya, berarti call index number-nya adalah kolom 2 ya. Terus di sini ada namanya rank lookup. Nah, ini bisa kita kosongkan, tidak usah diisi, bisa juga langsung kita beri nilai 0, kosong ya, langsung kita oke. Nah, seperti ini ya. Tidak ada ya, tidak muncul. Apakah teksnya? Ya, teksnya ya. Oke. Nah, seperti kalian lihat di sini ya. Ini juga saya mau lihat teksnya hitam juga. Nah, ini untuk yang VLOOKUP. Nah, karena tadi sudah kita nilai absolut, tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, ini adalah hasilnya ya. AF itu almari pakaian, meja makan ya. Jadi kelihatan di sini nama barangnya. Terus untuk posisi harga satuan. Oke, harga satuannya sama caranya seperti tadi ya, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP ya. Kita pilih fungsinya itu rumus VLOOKUP. Nah, ini kotak dialognya ya, sama kayak tadi. Jadi lookup value-nya adalah tetap pada kode ya, karena tabel ini yang memerlukan data. Terus tabel array-nya tetap di mana posisi yang ingin kita ambil datanya. Nah, itu yang kita blok. Karena ini posisinya adalah di sini, jadi tabel bantunya ini yang kita blok ya, kita blok. Jangan lupa diberi nilai absolut atau F4 ya, karena posisinya berada di luar tabel. Dan call index number yaitu kolom keberapa yang ingin kita tampilkan pada tabel bantu tadi atau tabel array yang kita blok tadi ya, untuk harga. Jadi kode ini kolom 1, nama barang kolom 2, harga kolom 3. Berarti kita ambil kolom 3 ya. Rank lookup-nya bisa kita kasih 0, nilai 0, bisa juga kita kosongkan ya. Ini dia sudah tampil ya. Nah, ini tinggal kalau sudah paham tinggal kita tarik aja ke bawah ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang di sini adalah jumlah harga. Ya. Jumlah harga berarti harga satuan kita kalikan dengan volume. Ya. Berarti sama dengan jumlah harga satuan yang kita klik ya, baru kita kalikan dengan volumenya ya, baru kita enter. Nah, seperti ini. Jika sudah dapat bisa langsung, kalau sudah paham ya, kalau sudah paham bisa langsung di drag atau tarik ke bawah. Jika belum paham bisa diulang terus ya, diulang terus sampai paham. Seperti itu. Nah, sekarang adalah diskon ya. Diskon ini ada di tabel bantu, berarti kita sama menggunakan VLOOKUP ya.
Tapi diskon ini nanti kita jadikan rupiah. Oke. Jadi kita ambil VLOOKUP ya. Lookup value-nya tetap pada kode ya, kode yang membutuhkan data ya. Tabel array-nya tetap ya, kita blok tabel array-nya atau tabel bantunya. Dan jangan lupa beri nilai absolut yaitu F4. Call index number adalah kolom yang kita tampilkan pada tabel array, yaitu posisinya berada di kolom 1, 2, 3, 4 ya. Diskon berada di kolom keempat. Jadi kita ketik di sini 4. Rank lookup-nya bisa kosong, bisa juga kita kasih nilai 0 ya. Langsung kita oke ya. Nah, di sini karena dia bentuknya persen, di sini kelihatan ya nilainya adalah 0,5%. Tapi kita ingin mendapatkan diskonnya itu dalam bentuk rupiah. Tidak mungkin kalau kita membayar diskonnya dalam bentuk persen. Ya, terlalu sedikit dapatnya. Oke, jadi untuk mendapatkan diskon dalam bentuk rupiah 0,5 ini kita tinggal edit di bagian rumus functionnya. Kita klik dan kita kalikan dengan jumlah harga ya, baru kita enter. Nah, muncul dia ya. Jadi diskonnya itu 420.000 ya. Diskonnya 420.000. Jika sudah paham tinggal ditarik ke bawah seperti ini. Nah, ini kelihatan diskonnya berapa. Misalkan ingin menghilangkan koma, tinggal di distensi desimalnya dihilangkan ya, seperti ini. Nah, baru jumlah bayarnya, jumlah harga ya kita kurangi dengan diskon ya, berarti sama dengan jumlah harga kita kurangi dengan diskon ya, kita enter. Nah, ini adalah jumlah yang dibayarkan. Oke, sampai di sini paham ya untuk penggunaan rumus VLOOKUP ya. Dan jika sudah paham, nanti kita akan bahas tentang rumus-rumus yang lain. Oke, cukup sampai di sini saya jelaskan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.